Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ais Listiawati, NPM 192151014 dari kelas 2019A. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suku banyak atau juga bisa disebut polinomial. Sebelum lanjut ke materi, kita akan membahas terlebih dahulu kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator, tujuan pembelajaran, materi, dan evaluasi. Yang pertama adalah kita akan membahas terlebih dahulu kompetensi inti. Nah, kompetensi inti yang pertama adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua adalah menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. Yang ketiga adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena, penyebab fenomena, dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Nah, yang keempat adalah mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, pada pembahasan selanjutnya mengenai kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 2.1 melatih diri bersikap konsisten, rasa ingin tahu, bersifat kritis, jujur, serta responsif dalam memecahkan masalah matematika, bidang ilmu lain, dan masalah nyata kehidupan. 2.2 menunjukkan kemampuan berkolaborasi, percaya diri, tangguh, kemampuan kerjasama, dan bersikap realistis serta proaktif dalam memecahkan dan menafsirkan penyelesaian masalah. Nah, poin ketiga ini berisi tentang kompetensi dasar tentang pengetahuan. Jadi 3.1 mendeskripsikan konsep dan menganalisis sifat operasi aljabar pada polinomial dan menerapkannya dalam menyelesaikan masalah matematika. Nah, kompetensi dasar 3.1 ini terdiri dari indikator. Indikatornya yang pertama adalah menjelaskan pengertian suku banyak. Yang kedua adalah memecahkan masalah operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada suku banyak. Nah, selanjutnya 3.2 mendeskripsikan aturan perkalian dan pembagian polinomial dan menerapkan teorema sisa dan pemfaktoran polinomial dalam menyelesaikan masalah matematika. Indikatornya yaitu memecahkan masalah operasi pembagian suku banyak dengan Horner, menggunakan teorema sisa, menggunakan teorema faktor, menyelesaikan persamaan suku banyak. Nah, poin 4 ini berisi tentang keterampilan. 4.1 memecahkan masalah nyata menggunakan konsep teorema sisa dan faktorisasi dalam polinomial. Indikatornya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi aljabar pada suku banyak, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep teorema sisa, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi dalam polinomial. 4.2 memecahkan masalah model persamaan kubik dengan menerapkan aturan dan sifat pada polinomial. Menyelesaikan yang terdiri dari menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan suku banyak. Selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran dari suku banyak polinomial? Yaitu setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran, peserta didik diharap dapat 1. Mendeskripsikan konsep dan menganalisis sifat operasi aljabar pada polinomial dan menerapkannya dalam menyelesaikan masalah matematika. Yang kedua adalah mendeskripsikan aturan perkalian dan pembagian polinomial dan menyelesaikan masalah matematika. Yang ketiga adalah memecahkan masalah nyata menggunakan konsep teorema sisa, faktorisasi,
dalam polinomial. Yang keempat adalah menyelesaikan masalah yang kita berkaitan masuk dengan ke teorema pembahasan sisa. inti, yaitu materi. Yang pertama ada kita membahas A, pengertian suku banyak. Apa sih suku banyak itu? Suku banyak atau bisa kita sebut juga dengan polinomial merupakan bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, konstanta, dan eksponen atau pangkat. Bentuk umumnya an x pangkat n ditambah an dikurangi 1 x pangkat n kurangi 1 ditambah dan seterusnya ditambah a1x ditambah a0. Untuk n elemen bilangan cacah dan an tidak sama dengan 0. Nah, bisa kita simpulkan bahwa suku banyak ini merupakan bagian dari aljabar. Nah, di sini terdapat an dikurangi 1 dan seterusnya A2, A1, A0 konstanta. Masing-masing merupakan koefisien dari x pangkat n dikurangi 1 dan seterusnya x pangkat 2, x1, x0. Kemudian derajat suatu suku banyak dalam x dinyatakan oleh pangkat tertinggi atau n dalam suku banyak tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu B, operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada suku banyak. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan suku banyak atau polinom. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada polinom memiliki prinsip yang sama, yaitu menjumlahkan atau mengurangi suku-suku sejenis, yaitu suku-suku dengan pangkat berubah sama. Jadi misalkan ini ya, x pangkat 3 ya sama x pangkat 3, x pangkat 2 sama x pangkat 2, dan seterusnya. Nah, contoh 1, misalkan 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurangi 5x ditambah 7 ditambahkan x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 9. Kita kelompokkan dulu sama yang pangkat yang sejenis ya. Nah, di sini ada x pangkat 3. X pangkat 3 dikelompokkan dengan x pangkat 3. Nah, 2x pangkat 3 berarti kita tulis 2. Kemudian di sebelah sini ada x pangkat 3 1 ya. Jadi 2 tambah 1 x pangkat 3. Kemudian ditambah yang selanjutnya ke pangkat x pangkat 2. Nah, x pangkat 2 ini ada 2 ya, yaitu 4x kuadrat sama negatif 2x pangkat 2. Nah, kita tulis 4 dikurangi 2 x pangkat 2 ditambah, kemudian selanjutnya kan udah pangkat 3. Kemudian pangkat 2 berarti sekarang pangkat 1. Nah, yang pangkat 1 ini terdapat 2 ya. Ada negatif 5, ada 3. Nah, negatif 5x kita tulis negatif 5. Kemudian ada 3. Kita tulis ditambah 3x. Nah, kalau sudah semua, kita tinggal yang terakhir yaitu 7 sama negatif 9 kita tambahkan. Nah, kita operasikan semuanya. 2 ditambah 1 yaitu 3. Jadi 3x pangkat 3. Kemudian 4 dikurangi 2, 2x pangkat 2. Kemudian negatif 5 ditambah 3 yaitu negatif 2. Jadi negatif 2x. 7 ditambah negatif 9. Jadi berapa? 7 dikurangi 9 ya. Jadi negatif 2. Jadi hasilnya yaitu 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 2. Ini seperti kayak aljabar ya. Karena suku banyak ini merupakan bagian dari aljabar. Nah, contoh yang kedua yaitu 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurangi 5x ditambah 7 dikurangkan x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 9. Nah, kita lihat pangkat yang sejenis. Ada x pangkat 3, di kanan juga ada x pangkat 3. Ininya negatif. Kita tulis 2 ya, 2. Kemudian negatif dikurangi x pangkat 3, 1 berarti. Jadi 2 dikurangi 1x pangkat 3. Kemudian selanjutnya yaitu pangkat 2 ya, x kuadrat. Nah, di sebelah kiri ada 4x kuadrat, di kanan ada negatif 2x kuadrat.
Jadi kita tulis 4 dikurangi negatif 2x kuadrat. Selanjutnya yang pangkat 1, negatif 5x dikurangi 3x. Jadi negatif 5 dikurangi 3x ya. Ditambah 7 dikurangi negatif 9. Kita jumlahkan. 2 dikurangi 1, 1. Jadi x pangkat 3. 4 dikurangi negatif 2, yaitu 6. Jadi 6x kuadrat. Terus negatif 5 dikurangi 3, yaitu negatif 8. Jadi kita tulis negatif 8x. Ditambah 7 dikurangi negatif 9. Jadi hasilnya 16. Jadi hasil dari contoh nomor 2 ini adalah x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurangi 8x ditambah 16. Selanjutnya, yang kedua adalah perkalian pada suku banyak menggunakan sifat distributif, yaitu A dikalikan B ditambah C sama dengan ketika didistributifkan jadi AB ditambah AC. Nah, A ditambah B dikalikan C sama dengan A dikali C ditambah B dikali C. Kemudian A ditambah B dikalikan C ditambah D sama dengan A dikali C, A dikali D, B dikali C, dan B dikali D. Nah, contohnya misalkan yang pertama adalah X dikali 2X ditambah 3 sama dengan, nah, X dikali 2X, 2X kuadrat. X dikali 3, 3X. Kemudian contoh yang B, 3X pangkat 3 dikurangi 5 dikalikan 7 sama dengan 3X pangkat 3 dikali 7, 21X pangkat 3, negatif 5 dikali 7, negatif 35. Jadi 3X pangkat 3 dikurangi 5 dikalikan 7 sama dengan 21X pangkat 3 dikurangi 35. Kemudian yang C, 2X kuadrat dikurangi 1 dikali X ditambah 1 sama dengan 2X kuadrat dikali X, 2X pangkat 3. 2X kuadrat dikali 1 berarti positif 2X kuadrat. Negatif 1 dikali X, negatif X. Kemudian negatif 1 dikali 1, negatif 1. Jadi 2X kuadrat dikurangi 1 dikalikan dengan X tambah 1 sama dengan 2X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurangi Substitusi X dikurangi persamaan. 1. Suku banyak fx memiliki bentuk umum seperti yang telah dibahas sebelumnya. Nilai suku banyak di titik x sama dengan k dapat diperoleh dengan mengganti nilai x dengan k. Jadi x-nya itu diganti dengan k. Kemudian menghitungnya secara aljabar biasa. Nilai fx dengan bentuk umumnya fx sama dengan an x pangkat n ditambah an dikurangi 1x pangkat n dikurangi 1 ditambah dan lain-lain ditambah a1x ditambah a0 di suatu titik x sama dengan k dinyatakan dalam persamaan. Jadi si x-nya itu diganti dengan k. Jadi fk sama dengan ank pangkat n ditambah an dikurangi 1k pangkat n min 1 ditambah dan lain-lain ditambah a1k ditambah a0. Contoh soalnya misalkan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2 pada titik x sama dengan 2. Nah, jawab kita tulis dulu terlebih dahulu yang fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Nah, selanjutnya kan di titik x sama dengan 2. Si 2-nya itu kita tulis disubstitusikan di fx. X-nya diganti sama 2. Nah, jadi kan 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 ditambah 2. Nah, kita operasikan 2 pangkat 3, 8. 3 kali 2 kuadrat yaitu 3 kali 4 ya, jadinya 12. Kemudian 3 kali 2, 6. Ditambah 2, jadi F2 nya itu 8 tambah 12 tambah 6 tambah 2. Jadi 28.
Jadi nilai dari suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 3x tambah 2. Untuk x sama dengan 2 adalah 28. D. Pembagian suku banyak. Nah, yang pertama yaitu skema taubagan. Ini disebut juga dengan cara Horner. Misalkan fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d dibagi oleh x dikurangi h. Nah, cara yang pertama yaitu kalikan a dengan h dan tambahkan b, maka didapat ah tambah b. Kita lihat yang di bagannya ya. Jadi lihat yang poin a, kalikan a dengan h dan tambahkan b. Tambahkan B, maka ditambah AH ditambah B. Kemudian kan udah ada AH tambah B. Kemudian yang poin B, kalikan AH tambah B dengan H dan tambahkan C. Takkan AH tambah B dikalikan dengan H, jadi AH kuadrat tambah B. Kemudian tambahkan dengan yang di atas yaitu C. Jadi hasilnya AH kuadrat ditambah BH ditambah C. Kemudian lihat poin C, kalikan AH kuadrat ditambah BH ditambah C dengan H dan tambahkanlah D. Nah, ditambahkan D tadi AH kuadrat tambah BH ditambah C itu dikalikan dengan H. Jadi AH pangkat 3 ditambah BH kuadrat ditambah CH. Nah, ditambahkan D, jadi AH pangkat 3 ditambah BH kuadrat ditambah CH ditambah D. Hasil baginya yaitu ini ya. AX kuadrat X kuadrat dari mana? Kan asalnya ini AX pangkat 3, berarti turun 1 ya. Jadi AX pangkat 2 atau AX kuadrat ditambah AH tambah BX ditambah AH kuadrat ditambah BH ditambah C. Nah, sisa pembagiannya yang tadi yang ini. AH pangkat 3 ditambah BH kuadrat ditambah CH ditambah D. Kita masuk ke contoh dari pembagian suku banyak. Nah, contohnya hitunglah F2 jika Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 18. Nah, jawab kita bagiankan dulu ya cara Horner. Kita tulis 2 kan 2x kuadrat, 2 kemudian 4 dan negatif 18. Nah, si ininya itu kan ini F2 ya, jadi si x nya itu 2, kita simpan di sini, kemudian 2 pindah ke bawah, jadi di sini ditulis 2 lagi, kemudian 2 dikali dengan 2 hasilnya 4, simpan di sini, kemudian 4 ditambah 4 8 dikali dengan 2 jadi 16, negatif 18 ditambah 16 yaitu negatif 2. Jadi F2 Pembagian itu negatif suku banyak. 2. Yang selanjutnya yang kedua adalah pembagian biasa. Misalkan fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d dibagi oleh x dikurangi h. Nah, kita tulis dulu ya. Ini tuh seperti yang tadi, yang Horner, tapi ini menggunakan pembagian biasa. Kita tulis ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d di sini, kemudian x dikurangi h-nya di sini ya. Lanjut, berarti ax pangkat 3 kita bagi dengan x dikurangi h. Kita bagi dulu dengan x. Ax pangkat 3 dibagi dengan x yaitu ax pangkat 2 atau ax kuadrat. Nah, ax kuadrat ini kita kali dengan x dikurangi h. Ax kuadrat dikali x, ax pangkat 3. Ax kuadrat dikali dengan negatif h, jadi negatif ah x kuadrat. Kita kurangi ya, ax pangkat 3 dikurangi ax pangkat 3 habis. Kemudian bx pangkat 2 dikurangi negatif ah x kuadrat, yaitu ah tambah bx pangkat 2. Kemudian cx tambah d nya kita ke bawahkan. Setelah sudah, jadi kita peroleh ah tambah b x pangkat 2 ditambah cx ditambah d. Nah, ini kita bagikan ke x dikurangi h.
yang depan dulu. AH tambah BX kuadrat kita bagi dengan X dikurangi H. Nah, AH tambah BX kuadrat dibagi dengan X yaitu AH tambah BX. Setelah itu kita kalikan lagi ke X dikurangi H. Hasilnya yaitu AH tambah BX pangkat 2. Nah, AH tambah BX kita kalikan dengan negatif H. Jadi diperoleh negatif AH kuadrat ditambah BH X. Nah, kita eliminasi. AH tambah BX kuadrat, di bawahnya juga ada AH tambah BX kuadrat. Jadi habis. CX dikurangi negatif AH kuadrat ditambah BHX, yaitu AH kuadrat ditambah BH ditambah CX. Nah, si D ini kan nggak ada ya, berarti D dikurangi 0. Jadi hasilnya D. Kita ke bawahkan D-nya. Setelah itu, AH kuadrat ditambah BH ditambah CX ditambah D, kita bagi lagi dengan X dikurangi H. AH kuadrat ditambah BH ditambah C, X kita bagi dengan X, yaitu diperoleh AH kuadrat ditambah BH ditambah C. Nah, si ini AH kuadrat ditambah BH ditambah C kita kalikan lagi dengan X dikurangi H, diperoleh AH kuadrat ditambah BH ditambah C, X. Nah, kemudian dikalikan dengan negatif H, yang ini negatif H, jadi negatif AH pangkat 3 ditambah BH kuadrat ditambah CH. Selanjutnya kita eliminasi kembali. AH kuadrat ditambah BH ditambah CX dikurangi AH kuadrat ditambah BH ditambah CX, itu habis ya. Kemudian si D-nya, D dikurangi negatif AH pangkat 3 ditambah BH kuadrat ditambah CH, hasilnya yaitu AH pangkat 3 ditambah BH kuadrat ditambah CH ditambah D. Ini disebut sisa karena gak bisa ngebagi lagi ke X karena X-nya udah habis. Jadi ini disebut dengan sisa. Jadi hasil baginya yaitu AX kuadrat yang di atas AX kuadrat ditambah AH ditambah BX ditambah AH kuadrat ditambah BH ditambah C. Nah, sisa pembagiannya yaitu AH pangkat 3 ditambah BH kuadrat ditambah CH ditambah D. Nah, sekarang ke contoh soal dari pembagian biasa. Soalnya yaitu bagilah 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 dengan x dikurangi 2. Kita tulis ya, kan ini pembagian biasa. 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 dibagi dengan x dikurangi 2. Nah, si 2x kuadrat ini kita bagi dengan x. Jadi 2x. 2x ini kita kalikan dengan x dikurangi 2. 2x dikali x, 2x kuadrat. 2x dikali negatif 2 yaitu negatif 4x. Kita kurangi ya, kita eliminasi. 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat, habis. 3x dikurangi negatif 4x yaitu 7x. Nah, negatif 4 ini kita ke bawahkan. Setelah itu 7x dikurangi 4 ini kita bagi dengan x dikurangi 2. 7x dibagi dengan x 7 ya. 7 dikali dengan x dikurangi 2 berapa? 7x dikurangi 14. Kita eliminasi lagi. 7x dikurangi 7x habis. Kemudian negatif 4 dikurangi negatif 14 jadi 10. 10 bisa lagi nggak dibagi x dikurangi 2? Nggak bisa ya, nggak ada x nya. Jadi pada pembagian tersebut, jadi nilai sisanya yaitu 10. Pada pembagian tersebut x dikurangi 2 dinamakan pembagi, 2x ditambah 7 dinamakan hasil bagi, ini ya hasil bagi, dan 10 dinamakan sisa. Nah, poin E, teorema sisa. Jika suatu suku banyak fx dibagi dengan x dikurangi h, maka hasil baginya adalah
suatu suku banyak yang lain yang dapat dinyatakan dengan Hx. Sisa S akan merupakan suatu konstanta persamaan dasar yang menghubungkan Fx dengan X dikurangi H. Hx dan S adalah Fx sama dengan X dikurangi H, Hx ditambah S yang benar untuk semua X. Atau kita misalkan pembagi suku banyak dengan Px, sehingga persamaannya Fx sama dengan Px dikali Hx ditambah Sx. Nah, keterangannya, Fx itu apa sih? Suku banyak. Px adalah pembagi suku banyak, Hx adalah hasil bagi suku banyak, dan Sx adalah sisa suku banyak. Nah, kita mengambil pembuktian. Buktinya yaitu Fx dibagi Xh. Misalkan hasil baginya Hx dan sisanya S. Derajat S lebih rendah 1 derajat daripada derajat X dikurangi H. Karena itu, S merupakan konstanta. Fx sama dengan X dikurangi H dikali Hx ditambah S. Untuk semua X, ganti X dengan H, maka didapat Fh sama dengan H dikurangi H dikali H di H ditambah S. Jadi, kan H dikurangi H apa? 0 ya, habis. Jadi 0 dikali H ditambah S. Jadi 0 ditambah S apa? Jadi S. Jadi Fh sama dengan S, terbukti. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh agar lebih terbayang teorema sisa itu seperti apa. Nah, contohnya, tentukan sisa pembagian X pangkat 3 dikurangi 3X ditambah 5 oleh X ditambah 2. Nah, X tambah 2 ini merupakan Px ya, atau pembagi. Nah, jawab. Cara 1 bisa kita menggunakan substitusi karena hanya menanyakan sisa pembagian. Kita cara substitusi yang pertama. Fx sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X ditambah 5. Kita substitusikan. X ditambah 2 itu kalau disama dengankan, yaitu X sama dengan negatif 2. Kita substitusi. F negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 3 dikurangi 3 dikali negatif 2 ditambah 5. Kemudian F negatif 2 sama dengan negatif 2 dipangkat 3 kan negatif 8 ditambah negatif 3 dikali negatif 2 positif 6 ditambah 5. Jadi F negatif 2 sama dengan 3. Nah, F negatif 2 sama dengan 3 ini disebutnya X atau sisa. Jadi sisanya adalah 3. Cara yang kedua adalah kita menggunakan cara Horner. Yang tadi substitusi, sekarang pakai cara Horner. Nah, kan di soalnya itu X pangkat 3 negatif 3X ditambah 5. Kita tulis X pangkat 3 1. Nah, di sini ini langsung ke X, gak ada X pangkat 2. Jadi X pangkat 2-nya kan gak ada. Jadi kita tulis 0. Kemudian negatif 3X ditulis negatif 3, kemudian 5. Nah, kan pembaginya itu X tambah 2, di X kan jadi X sama dengan negatif 2. Kita tulis negatif 2. Nah, kemudian setelah seperti ini, 1 ke bawah kan jadi 1. Kemudian 1 dikali negatif 2, jadi negatif 2. 0 ditambah negatif 2, yaitu negatif 2. Negatif 2 ini kita kalikan dengan negatif 2 jadi positif 4. Kita simpan di sini positif 4-nya. Kemudian negatif 3 ditambah 4 1. 1 dikali negatif 2 yaitu negatif 2. 5 ditambah negatif 2 yaitu 3. Nah, kita lihat ada 1 negatif 2 1. Nah, ini tuh disebutnya Hx. Dan 3 ini disebut sisa. Jadi sisanya yaitu 3. Nah, catatan ya, jika yang ditanyakan hanya sisanya, maka cara substitusi adalah mudah asalkan pengganti X merupakan bilangan-bilangan bulat yang sederhana. Misalnya negatif 1, 0, 1, 2. Cara 2 pada umumnya lebih baik. Selanjutnya masih membahas teorema sisa. Pembagian suku banyak dengan AX dikurangi B. Pembaginya itu kan AX dikurangi B. Nah, kita A-nya dikeluarkan. Jadi A dikali X dikurangi B per A.
pembagian fx dengan x dikurangi b per a, hasil baginya yaitu hx dan sisanya fb per a. Karena itu, fx sama dengan x dikurangi b per a dikali hx ditambah fb per a sama dengan a per a dikali x dikurangi b per a dikali hx ditambah fb per a. Jadi, ax dikurangi b dikali hx per a dikali fb per a. Jadi, jika ada soal yang bentuknya ax dikurangi b, jadi penyelesaiannya itu bisa menggunakan rumus ini, ax dikurangi b dikali hx per a dikali fb per a. Nah, kita ke contoh soalnya tentang teorema sisa biar lebih terbayang ya. Contohnya misalkan tentukanlah hasil bagi hx dan sisanya s jika fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 5x dikurangi 1 dibagi dengan 2x dikurangi 1. Nah, jawab ya. Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 5x dikurangi 1, pembaginya yaitu 2x dikurangi 1. Nah, si 2 ini ya, koefisien dari x ini kita keluarkan jadi 2. Jadi 2 dikali x dikurangi setengah. Nah, kita buat bagannya, kemudian kita tulis koefisien dari x pangkat 3 adalah 2, koefisien dari x kuadrat 1, x 5, dan negatif 1. Kemudian pembaginya itu kan x dikurangi setengah ya, jadi x-nya itu sama dengan 1 per 2. Lanjut, 2 kita ke bawahkan jadi 2. 2 dikali setengah 1. Kita tulis di sini 1 tambah 1 2. 2 kali setengah 1. 5 ditambah 1 6. 6 dikali setengah 3, jadi negatif 1 ditambah 3 sama dengan 2. Nah, ini hx, ini sx ya. Nah, kemudian kita tulis fx-nya itu px-nya itu x dikurangi setengah, kemudian hx-nya itu 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 6. Kenapa 2x kuadrat? Karena kan dari soalnya juga x pangkat 3, jadi hx-nya itu x kuadrat, jadi 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 6 ditambah 2. Nah, gimana sih caranya agar si px ini jadi kayak sebelumnya, jadi kayak di soal, jadi 2x dikurangi 1. Nah, agar bisa jadi 2x dikurangi 1, jadi 2 di sini dikeluarkan dari 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 6. Nah, ini 2-nya dikeluarkan. Jadi, fx sama dengan 2x dikurangi 1 dikali x kuadrat ditambah x ditambah 3 ditambah 2. Jadi hasil baginya hx sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah 3 dan sisanya yaitu s sama dengan 2. Kemudian untuk pembagian suku banyak dengan x dikurangi a dikali x dikurangi b. Jadi kalau ada misalkan si soalnya itu berbentuk x dikurangi a, x dikurangi b. Nah, pembagi sama dengan x dikurangi a, x dikurangi b sama dengan, atau bisa juga kalau dikalikannya jadinya x kuadrat dikurangi a tambah b, x ditambah ab. Nah, ini tuh berderajat 2, derajat s lebih rendah 1 derajat daripada derajat x dikurangi a, x dikurangi b. Karena itu s adalah px ditambah q, atau bisa juga x tambah b, itu mah terserah ya, sama aja. Jadi, kita masuk ke contoh biar lebih terbayang. Contohnya yaitu suku banyak fx jika dibagi dengan x dikurangi 1 bersisa 2, dan jika dibagi dengan x ditambah 2 bersisa 1. Tentukan sisanya jika fx dibagi x dikurangi 1, x dikurangi 2. Jawab. Misalkan fx sama dengan x dikurangi 1, x dikurangi 2 dikali hx ditambah px tambah q. Nah, kan yang x dikurangi 1, x dikurangi 2 ini adalah px dikali hx dan ditambah sx. Sx-nya itu tadi kita contohkan fx ditambah q.
Nah, fx dibagi dengan x dikurangi 1, sisanya 2. Jadi F1 sama dengan, kalau disubstitusikan substitusikan 1, jadi P tambah Q sama dengan 2. Kemudian Fx dibagi X ditambah 2, sisanya negatif 1. Nah, ini jadi F negatif 2 sama dengan negatif 2P ditambah Q sama dengan negatif 1. Nah, kita eliminasi. P tambah Q sama dengan 2. Negatif 2P ditambah Q sama dengan negatif 1. Kita eliminasi. Jadi P dikurangi negatif 2P yaitu 3P. Kemudian Q dikurangi Q habis ya. Sama dengan 2 dikurangi negatif 1 yaitu 3. Jadi 3P sama dengan 3. Jadi P-nya itu kita kedua belah ruas kita bagi dengan 3. Jadi P sama dengan 1. Kita substitusikan P sama dengan 1 ke persamaan 1 ditambah, jadinya 1 ditambah Q sama dengan 2, jadi Q sama dengan 1. Jadi Fx sama dengan dibagi dengan X dikurangi 1, X dikurangi 2, sisanya adalah X ditambah 1. Nah, materi selanjutnya yaitu teorema faktor. Teoremanya yaitu jika Fx suatu suku banyak, maka FH sama dengan 0, yaitu X dikurangi H merupakan faktor dari Fx. Buktinya, menurut teorema sisa, Fx sama dengan X dikurangi H dikali Hx ditambah FH. Jika FH sama dengan 0, maka Fx sama dengan X dikurangi H dikali Hx. Berarti bahwa X dikurangi H merupakan faktor dari Fx. Jadi terbukti ya, jadi X dikurangi H itu merupakan faktor dari Fx. Nah, jika X dikurangi H merupakan faktor dari Fx, maka Fx sama dengan X dikurangi H dikali Hx. X diganti dengan H, maka didapat FH sama dengan H dikurangi H. H sama dengan H dikurangi H itu kan 0. 0 dikali H yaitu sama dengan 0. Jadi FH sama dengan 0 jika dan hanya jika X dikurangi H merupakan faktor dari Fx. Nah, biar untuk lebih terbayang lagi, kita masuk ke contoh soal dari teorema faktor. Misalkan contoh soalnya, tentukanlah faktor-faktor dari 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 13x ditambah 6. Nah, jawab, perhatikanlah jika X dikurangi H merupakan faktor suku banyak itu, maka H merupakan faktor dari 6. Yaitu faktor dari 6 itu apa aja sih? Plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6. Kita mencoba nilai-nilai itu. Kan ini plus minus 1, kita coba yang positif ya. Jadi F1 sama dengan disubstitusikan 2 dikali 1 dipangkatkan 3 ditambah 1 dikuadratkan dikurangi 13 dikali 1 ditambah 6 sama dengan hasilnya negatif 4. Dari mana negatif 4? Dari kan 2 dikali 1 dipangkatkan 3, 2 ditambah 1 dikurangi 13, 2 ditambah 1 3, 3 dikurangi 13 negatif 10, negatif 10 ditambah 6 negatif 4. Nah, si negatif 4 ini kan kalau teorema faktor itu harus hasilnya 0 ya. Itu merupakan faktornya, ternyata ini tidak sama dengan 0. Jadi X dikurangi 1 bukan faktor dari Fx. Selanjutnya yang positif udah ya satunya. Kemudian yang negatifnya, negatif 1. F negatif 1 sama dengan 2 dikali negatif 1 dipangkatkan 3 ditambah negatif 1 dikuadratkan dikurangi 13 dikali negatif 1 ditambah 6 sama dengan 18. Nah, 18 ini kan tidak sama dengan 0. Jadi X dikurangi negatif 1 bukan faktor dari Fx. Lanjut ke F2. F2 kita substitusikan 2 dikali 2 dipangkatkan 3 ditambah 2 kuadrat kurangi 13 kali 2 ditambah 6 sama dengan 0. 0 ini dari mana? 2 kali 2 dipangkatkan 3, 2 kali 8 ya. 2 kali 8, 16. 16 ditambah 2 dikuadratkan 4. 16 ditambah 4, 20.
20 dikurangi 26 negatif 6 ditambah 6 sama dengan 0. Jadi X dikurangi 2 merupakan faktor dari fx karena hasilnya 0. Selanjutnya fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 13x ditambah 6. Pembaginya yaitu x dikurangi 2. Kita coba pakai Horner, cara Horner. Kita tulis 2, 1, negatif 13, dan 6. Pembaginya kan x dikurangi 2 itu x-nya sama dengan 2. 2 kita ke bawahkan, 2 dikali 2, 4. 1 ditambah 4, 5. 5 kali 2, 10. 10 ditambah negatif 13, negatif 3. Negatif 3 kali 2, negatif 6. Jadi 6 ditambah negatif 6 sama dengan 0. Jadi hasil baginya 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3. Fx sama dengan x dikurangi h, maksud saya x dikurangi 2 dikali 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3. Nah, 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 ini dari mana sih? Dari sini ya, dari 2, 5, negatif 3. Jadi 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3. Nah, sama dengan x dikurangi 2, 2x dikurangi 1, x tambah 3. Jadi difaktorkan. Jadi faktor-faktornya adalah x dikurangi 2, 2x dikurangi 1, dan x ditambah 3. Selanjutnya G, akar-akar rasional dari persamaan suku banyak. Dari bagian sebelumnya atau pada bagian teorema faktor diperoleh jika fx suatu suku banyak, maka fh sama dengan 0. Jika dan hanya jika x dikurangi h merupakan faktor dari fx. Sedangkan fh sama dengan 0 jika dan hanya jika h akar persamaan fx sama dengan 0. Jika fx adalah suatu suku banyak, maka x dikurangi h faktor dari fx. Jika dan hanya jika h akar persamaan fx sama dengan 0. Nah, agar lebih memahami tentang akar-akar rasional dari persamaan suku banyak, kita lanjut ke contoh soalnya. Tentukan akar-akar persamaan dari x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat dikurangi x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, jawab fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat dikurangi x ditambah 2. Kita lihat belakangnya ada 2. Jadi kita cari faktor dari 2 adalah plus minus 1 dan plus minus 2. Kita mencoba nilai-nilai itu. Nah, kita substitusikan. Kita coba dulu yang positif 1. F1 sama dengan F1 dipangkatkan 3 dikurangi 2 dikali 1 dikuadratkan dikurangi 1 ditambah 2 sama dengan 1 dikurangi 2 dikurangi 1 ditambah 2. 1 dikurangi 2 negatif 1, negatif 1 dikurangi 1 negatif 2. Negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Nah, F1 ini kan 0. Jadi 1 merupakan akar persamaan dari fx sama dengan 0. Fx dibagi dengan x dikurangi 1. Nah, kita coba memakai Horner untuk membuktikan. 1, kita tulis 1. X kuadrat koefisiennya negatif 2, x koefisiennya negatif 1, kemudian 2. Nah, tadi kan x dikurangi 1 atau 1 ya, kita tulis 1. Kemudian 1 yang ini kita ke bawahkan jadi 1. 1 dikali 1, 1. Negatif 2 ditambah 1, negatif 1. Negatif 1 dikalikan dengan 1, negatif 1. Negatif 1 ditambah negatif 1, negatif 2. Nah, negatif 2 ini kita kalikan dengan 1, jadi negatif 2. Negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Jadi kan hasil baginya yaitu yang ini ya, 1, negatif 1, negatif 2. Karena tadi pangkat 3, berarti yang ininya pangkat 2. Jadi x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 hasil baginya. Nah, jadi x dikurangi 1, x kurangi 1 ini px-nya. Kemudian x ditambah 1, x dikurangi 2 ini dari x kuadrat dikurangi
X dikurangi 2 difaktorkan jadi X-nya itu sama dengan positif negatif 1 atau X sama dengan 2. Jadi akar persamaan X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat dikurangi X ditambah 2 sama dengan 0 adalah Ya, ke poin H yaitu jumlah dan hasil kali akar-akar. Yang pertama adalah persamaan kuadrat. Bentuk umumnya yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan akar-akar X1 dan X2. X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, untuk yang kedua adalah persamaan pangkat 3. Bentuk umumnya AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D dengan akar-akar X1, X2, dan X3. X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan negatif B per A. X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X2 dikali X3 sama dengan C per A. Sedangkan X1 dikali X2 dikali X3 sama dengan negatif D per A. Nah, persamaan pangkat 4. Bentuk umumnya AX pangkat 4 ditambah BX pangkat 3 ditambah CX kuadrat ditambah DX tambah E dengan akar-akar X1, X2, X3, X4. Nah, X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan negatif B per A. X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X1 ditambah dikali X4 ditambah X2 dikali X3 ditambah X2 dikali X4 ditambah X3 dikali X4 sama dengan C per A. Sedangkan X1 dikali X2 dikali X3 ditambah X1 dikali X2 dikali X4 ditambah X1 dikali X3 dikali X4 ditambah X2 dikali X3 dikali X4 sama dengan negatif D per A. Yang terakhir yaitu X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4 sama dengan E per A. Biar lebih terbayang ya mengenai jumlah dan hasil kali akar-akar, kita memakai contoh soal. Jika salah satu akar dari persamaan 6x pangkat 3 ditambah mx kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 sama dengan 0 adalah 2, maka jumlah ketiga akar persamaan tersebut adalah jawab. Nah, langkah pertama kita substitusikan nilai x sama dengan 2 untuk mendapatkan nilai m. Nah, f2 sama dengan si yang ini 6x pangkat 3 ditambah mx kuadrat dikurangi 3x ditambah 2, si x-nya diganti dengan 2. Jadi 6 dikali 2 dipangkatkan 3 ditambah m dikali 2 dipangkatkan 2 atau 2 kuadrat dikurangi 3 dikali 2 ditambah 2. Tadi T kan f ini T 0 ya. Nah, kan ininya 0. Jadi 0 sama dengan 6 dikali 2 dipangkatkan 3 8 ditambah m dikali 2 dikuadratkan 4 jadi 4m dikurangi 3 kali 2 6 ditambah 2 jadi 6 kali 8 48 ditambah 4m dikurangi 4 sama dengan 0. Lanjut 48 dikurangi 4 44 ditambah 4m sama dengan 0. Jadi kedua belah ruas dikurangi 44 jadi 4m sama dengan negatif 44. Kedua belah ruas dibagi dengan 4 jadi m sama dengan negatif 11. Sehingga persamaan suku banyaknya menjadi 6x pangkat 3 dikurangi 11 x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 sama dengan 0. Kan m-nya udah diketahui negatif 11. Berdasarkan polinomial di atas dapat diperoleh data A sama dengan 6, B sama dengan negatif 11, C sama dengan negatif 3, dan D sama dengan 2. Nah, kan pertanyaannya itu jumlah ketiga akar persamaan tersebut jadi X1 ditambah X2 ditambah X3. Nah, yang tadi kita bahas mengenai X1, X2, X3 sama dengan negatif B per A. Kita tulis negatif B per A sama dengan B-nya itu tadi negatif 11. Kita tulis negatif 11 per A-nya itu 6 jadi 11 per 6. Nah,
Silahkan buka aplikasi Edmodo dan join kelas untuk melihat materi ini dengan kode 64RCUG atau dengan klik gambar di bawah ini. Tinggal diklik ya, kalau misalkan udah login bisa pakai kode. Nah, evaluasi petunjuk mengerjakan soal. Yang pertama, baca dengan teliti soal yang diberikan. Soal terdiri dari 10 soal objektif. Pilih satu jawaban yang dianggap benar dengan mengklik A, B, C, D, atau E. Klik jawaban dengan mengklik A, B, C, D, atau E. Jika Anda mengklik jawaban, secara otomatis Anda akan lanjut ke soal berikutnya. Anda dapat mengerjakan kembali soal jika diperlukan. Klik tombol mulai untuk mulai mengerjakan. Kita klik ya tombol mulai. Kita coba. Nah, soal nomor 1, hasil dari 16x pangkat 6 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 2x ditambah 1 dikurangi x dikurangi 7x pangkat 6 ditambah 5x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 ditambah 9 adalah, kita misalkan pilih yang B. Kemudian yang ini suku banyak fx sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 2x dikurangi 6 dibagi dengan x tambah 3. Maka hasil dan sisanya adalah, misalkan kita pilih yang C. Soal nomor 3, diketahui fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi x X pangkat 2 ditambah X ditambah 16 jika F1 sama dengan 9, nilai K adalah A, K sama dengan 11, B, K sama dengan 10, C, K sama dengan 9, D, K sama dengan 12, E sama dengan K sama dengan 15. Kita coba B ya. Nomor 4, ada 10 soal ya, ini jika salah satu akar suku banyak fx sama dengan 0 adalah A, maka salah satu akar x kuadrat ditambah 3x ditambah 6 dikali fx ditambah 2 sama dengan 0 adalah, misalkan kita pilih A. Yang selanjutnya akar-akar persamaan x pangkat 3 dikurangi x kuadrat ditambah ax ditambah 72 sama dengan 0 adalah x1, x2 jika salah satu akarnya adalah 3 dan x1 dikurang dari x2 kurang dari x3, maka x3 dikurangi x2 dikurangi x1 sama dengan, kita pilih misalkan B. Yang nomor 6, suku banyak fx jika dibagi x dikurangi 2 sisanya 24 dan dibagi x ditambah 5 sisanya 10. Apabila fx tersebut dibagi x kuadrat ditambah 3x dikurangi 10, sisanya adalah, kita misalkan D. Jika x dikurang x sama dengan negatif 2 adalah akar dari persamaan x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 7x ditambah k sama dengan 0, maka nilai dari x1 dikuadratkan ditambah x2 dikuadratkan ditambah x3 dikuadratkan sama dengan, kita misalkan pilih D. Yang nomor 8, jika suku banyak 2x pangkat 3 dikurangi px kuadrat ditambah qx ditambah 6 dan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 1 mempunyai sisa sama apabila dibagi oleh x tambah 1, maka nilai p ditambah q sama dengan, misalkan isinya B. Diketahui gx yang nomor 9, gx sama dengan ax pangkat 2 dikurangi bx ditambah a dikurangi b habis dibagi x dikurangi 1. Jika fx adalah suku banyak yang bersisa a, ketika dibagi x dikurangi 1 dan bersisa 3ax ditambah b kuadrat ditambah 1, ketika dibagi gx maka nilai a adalah, kita misalkan E ya 0. Diketahui suku banyak px sama dengan 2x pangkat 4 ditambah ax pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 5x ditambah b. Jika px dibagi x ditambah 1 sisa negatif 1, maka 2a ditambah b sama dengan, misalkan ini D. Nah, di sini ada tombol lihat hasil. Jika ingin melihat hasil, klik tombol di bawah. Kita lihat, klik ya, lihat hasil. Ternyata yang benar adalah 3 dan salah 7. Nah, jika Anda ingin mengulang, silahkan klik tombol ulang.
kita coba ulang ya. Nah, kita coba ulang ya dengan jawaban yang memang benar. Misalkan kita klik mulai. Yang benarnya itu yang nomor 1, A, C, B, A, D, C, A, E, C, B. Nah, kita lihat hasil. Dan benar ya, hasil Anda 100, benar 10, salah 0. Nah, ini misalkan kita benar semua, jadi benar 10, salah 0. Nah, setelah itu jika sudah selesai, kita kembali ke home. Nah, di sini kembali lagi kita ke menu utama. Jika misalkan menekan tombol exit, ada pertanyaan apakah Anda ingin keluar? Misalkan kembali, misalkan kita kembali. Nah, maka akan kembali lagi ke menu utama. Misalkan kita pilih tombol exit, kemudian memilih tombol tidak, maka kita akan kembali ke loading ya, yang pertama. Nah, selanjutnya apabila kita menekan tombol ya, maka akan segitu otomatis saja mungkin materi keluar dari saya tentang polinomial atau suku banyak. Semoga bermanfaat. Video ini bisa menambah wawasan Anda, atau mohon maaf bila banyak kekurangan dan banyak kesalahan dalam penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.